Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa yang Maha Penyayang, kami bersyukur kepadamu karena Engkau memberi kepada kami masa Prapaskah ini. Kami akan memasuki masa untuk retret agung selama 40 hari. Sebentar lagi kami akan mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu. Bimbinglah dan tuntunlah kami agar kami dapat mempersiapkan diri untuk hari raya Paskah mendatang. Utuslah Roh-Mu yang kudus agar kami selama masa Prapaskah ini mampu membaharui diri kami dengan berpuasa, berpantang, berderma, dan berdoa. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang, supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, hari ini kita memasuki masa puasa dan pantang
dalam gereja kita yang dimulai dengan hari Rabu Abu. Kalau kita membuka kamus besar bahasa Indonesia dan kita mencari arti puasa di situ, maka kita akan menemukan jawabannya sebagai berikut. Puasa adalah tidak makan dan tidak minum dengan sengaja, terutama berhubungan dengan kebajikan agama. Keterangan ini jauh dari apa yang dimaksudkan oleh gereja tentang puasa. Bagi gereja bukan hanya sekedar tidak makan dan tidak minum, tetapi seperti yang dikatakan oleh Nabi Yoel dalam bacaan pertama, "Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, koyakkanlah hatimu." Jadi, puasa tidak sebagai tujuan, melainkan sebagai sarana untuk berbalik kepada Tuhan. Dengan berpuasa, kita dapat lebih memusatkan perhatian kita pada kondisi batin kita, membenahi hal-hal yang kurang beres dalam hati kita, karena kita percaya bahwa Tuhan itu pengasih dan penyayang, sehingga kita perlu membaharui diri kita dengan bertobat. Oleh karena itu, gereja cenderung mengatakan masa puasa ini dengan masa prapaskah, masa menjelang Paskah, masa retret agung selama 40 hari. Seperti dulu Yesus berpuasa selama 40 hari untuk mempersiapkan misi keselamatannya bagi dunia ini. 40 hari dihitung mulai dari hari Rabu Abu sampai pada Sabtu Paskah, tidak termasuk hari Minggu. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam bacaan pertama kita diminta oleh Nabi Yoel untuk bertobat dan menyesali dosa-dosa kita. Koyaklah hatimu dan jangan pakaianmu. Artinya, kita diharapkan berbalik kepada Allah dengan sepenuh hati. Sedangkan dalam bacaan kedua, Rasul Paulus mendorong kita untuk berdamai dengan Allah. Berdamai dengan Allah berarti adanya perubahan hati, bukan saja secara lahiriah. Sedangkan dalam bacaan Injil, Yesus menunjukkan agar doa, puasa, dan sedekah kita bukan sekedar untuk pamer, tetapi sungguh sebagai suatu sarana, disposisi batin untuk berubah, untuk membaharui diri. Saudara-saudariku yang terkasih, pada hari Rabu Abu ini akan diberkati abu-abu dan akan ditaburkan di atas kepala kita. Abu ini menyadarkan kita akan kematian kita. Kita berasal dari abu dan akan kembali menjadi abu. Tanpa Allah, kita tetap tinggal menjadi abu. Dengan abu ini kita disadarkan bahwa banyak hal yang tidak pantas telah kita buat selama hidup ini. Maka masa prapaskah ini merupakan kesempatan bagi kita untuk membenahi hidup kita secara benar. Kesempatan untuk membakar yang tidak benar sampai menjadi abu. Masa prapaskah ini merupakan kesempatan bagi kita untuk mencari hal-hal yang abadi, yang kekal, dan mendorong kita untuk melakukan banyak perbuatan baik kepada sesama dengan tidak mencari muka atau dipuji orang, tetapi melakukannya dengan tulus tanpa pamrih. Saudara-saudariku yang terkasih,
Dalam masa Prapaskah ini, di dalam gereja kita mengenal yang namanya APP, Aksi Puasa Pembangunan. Kita diajak dan didorong untuk berbuat sesuatu dalam menunjukkan solidaritas kita dengan sesama kita yang menderita dan berkekurangan lewat aksi mengumpulkan dana dari puasa yang kita jalankan. Kita diajak untuk ikut kegiatan pendalaman iman, penyenggaran iman, untuk memberi perhatian kepada saudara-saudara kita yang sakit dan miskin, untuk mengumpulkan dana dan menjalankan mati raga seperti mengurangi makan dan minum serta menyisihkannya untuk membantu orang yang membutuhkannya. Apalagi di masa pandemi COVID-19 ini. Maka saudara-saudariku yang terkasih, mari kita memberi hati, waktu kita untuk membantu orang yang membutuhkan uluran tangan kita lewat beraksi puasa pembangunan atau APP. Saudara-saudariku yang terkasih, selamat memasuki retret agung ini. Selamat memasuki masa suci Prapaskah. Semoga Allah Bapa menerangi dan membimbing kita. Semoga penghamburan abu pada kepala kita menandai keinginan kita untuk bertobat dengan segenap hati. Dan semoga melalui tapa dan puasa kita menjadi manusia baru. Ya Tuhan, Bapa yang Maha Kasih, bantulah kami untuk menjalankan masa Prapaskah ini dengan baik dan benar. Semoga kami berhenti berbuat dosa dan berhenti dari keinginan-keinginan yang merusak diri dan sesama. Ajari kami untuk berbela rasa dengan mereka yang menderita, lapar, haus, dan yang tersingkirkan dalam hidup ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.